Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Ini bagian terakhir ya dari bab 1 sifat koligatif larutan, yaitu subbabnya judulnya adalah mengenai tekanan osmotik. Nah, jadi tekanan osmotik itu adalah misalkan kita mencampurkan dua buah larutan. Terserah larutannya apa. Kemudian di antara kedua larutan itu dia dibatasi oleh membran, bisa yang permeable atau semi permeable atau bahkan tidak permeable sama sekali. Nah, kecepatan untuk saling bertukar antara larutan satu dengan larutan yang lain itu dinamakan sebagai tekanan osmotik. Ya, jadi secara umum rumusannya itu diperoleh dari ini, bahwa PV sama dengan nRT. Seperti ini. Kalau saya bagi dengan V ya, kiri kanan kalikan 1 per V, itu kan berarti 1 per V kali PV sama dengan 1 per V kali nRT. V-nya bisa hilang, P sama dengan N per V kali RT, benar. Sedangkan mol per volume itu kan sama dengan molaritas. Itu juga bisa saya tuliskan sebagai P sama dengan M kali R kali T. Nah, seperti ini riwayat rumusannya. Nah, biasanya P walaupun dalam bentuk tekanan, tapi kalau umumnya tekanan osmotik itu nanti biasa disimbolkan dengan Pi. Ya. Jadi rumusan Pi nanti bisa sama dengan P, Pi sama dengan nRT per V, atau Pi sama dengan M kali R kali T. Nah, seperti ini. Kita langsung saja ke pokok permasalahannya. Yang pertama, jika diukur pada suhu yang sama, larutan yang memiliki tekanan osmotik paling tinggi adalah, nah di sini diketahui zat terlarut, volume larutan. Nah, sebagaimana kita ketahui, rumusan dari tekanan osmotik itu kan P sama dengan mol atau N ya, saya tulis N per V dikalikan dengan RT. Iya kan? Berarti tekanan osmotik tinggi itu sebanding dengan N per V. Berarti kesimpulannya adalah cari N per V tertinggi. Seperti itu. Iya kan? Nah, berarti kita identifikasi aja untuk yang A. N per V. N per V itu sama dengan mol dibagi volume. Berarti yang pertama adalah 0,2. 0,2 dibagi 0,1. Ya kan? Sama dengan 2. B. 0,1 per 0,2 sama dengan 0,5. C. 0,6 dibagi 0,5, ya kan, sama dengan 6 per 5 sama dengan 1,2. D. 0,8 dibagi 0,25 sama dengan 80 dibagi 25, berarti 3,2, ya kan. Yang E sekarang 0,5 dibagi 0,2 sama dengan 5 per 2 sama dengan 2,5. Yang paling tertinggi siapa? Ini. Jadi jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Lanjut ke yang nomor kedua. Sukrosa MR 342 sebanyak 6,84 gram. Berarti kita bisa menuliskan gram sama dengan 6,84, ya kan. Kemudian berapa itu? P 100 ml sama dengan 0,1 ya. Kan sama dengan 0,1 liter. 0,1 liter. Kemudian apa lagi nih yang diketahui? T-nya 27 derajat ditambah 273 sama dengan 300 derajat Kelvin. Nah, otomatis kita bisa nyari mol dulu.
mol sama dengan gram per mr. Ya, sama saja. mr-nya 342. Ini 6,84 per 342 sama dengan molnya berapa? Molnya setelah kita hitung ya, kita bisa memperoleh yang pertama adalah 0,02. Nah, kemudian untuk nilai M-nya, M itu kan sama dengan mol dibagi V. 0,02 dibagi volumenya adalah 0,1 sama dengan 0,2 molar. Kan gini. 0,2 molar. Lantas kita tinggal cari untuk tekanan osmotiknya, bahwa Pi sama dengan M kali R kali T. Pi sama dengan M-nya 0,2 kali 0,082 kali 300. Ya kan? Berarti Pi sama dengan, coba Pak Jul hitung ulang ya. Mana tadi kalkulator saya? 0,2 kali 0,082 kali 300. 4,92 hasilnya 4,92 atm. Nah, ternyata ada ya di sini 4,92. Berikutnya yang nomor ke 1 untuk poin uraian ya. Jika konsentrasi hemoglobin di dalam darah dianggap 15 gram per 100 ml dan tekanan osmotik darah pada suhu 25 derajat Celcius sebesar 0,056 atm, hitunglah massa molekul hemoglobin. Nah, berarti kita bisa langsung ya, kita bisa gunakan, kita tulis apa yang diketahui aja terlebih dahulu. Yang pertama gram 15 gram, kemudian V sama dengan 100 mili, itu sama dengan 0,1 liter. Kemudian Pi-nya sama dengan 0,056 atm. Kemudian T sama dengan 25 derajat tambah 273 sama dengan 298 derajat Kelvin. Ya, seperti ini. Nah, lantas kita bisa mencari langsung saja untuk Pi-nya. Kita mencari apa? Massa molekul hemoglobin. Berarti kan sama dengan mencari mol terlebih dahulu kan. Mol sama dengan gram per mr, bahwa mr itu sama dengan gram per mol. Nah, kita belum tahu molnya ini. Kita ambil dari rumusan tekanan osmotik, bahwa Pi sama dengan mol per V kali R kali T. Pi-nya sudah diketahui 0,056 sama dengan mol per V-nya 0,1, R tetapan 0,082 kali 298. Nah, berarti otomatis N sama dengan 0,056 kali 0,1 per 0,082 kali 298. Nah, molnya berapa? Molnya ternyata ketemu 0,00022 mol. Nah, ini baru masuk ke sini. Nah, di sini gramnya 15 per 0,00022 mol. Hasil akhirnya adalah 68.181. Nah, silahkan kalian cross check lagi ya. Berikutnya untuk yang nomor kedua. Sebanyak 10 gram polimer dilarutkan ke dalam air 1 liter. Nah, berarti nomor 2 diketahui gram sama dengan 10 gram. Kemudian V-nya 1 liter. Kemudian T ya. Suhu 300 K. Pi sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Perkirakan massa molekul polimer tersebut. Nah, berarti langsung saja kita pakai rumusan bahwa Pi sama dengan mol per V kali R kali T. Pi-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan mol per 1 liter kali 0,082 kali T-nya 300. Nah, otomatis mol sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 per
0,82 kali 300 sama dengan hasil akhirnya molnya adalah 0,0000, nolnya ini 4 kali ya, 81 mol. Nah, padahal yang ditanyakan adalah perkirakan massa molekul polimer tersebut atau MR-nya, berapa MR. Nah, itu kan berasal dari bahwa mol sama dengan gram per MR. Otomatis MR sama dengan gram per mol. MR gramnya berapa? Gramnya 10 dibagi 0,00081 sama dengan 10 dibagi ini berapa? 123.456. Nah, seperti ini. Silahkan kalian cross check lagi, kalian evaluasi manakala ada yang salah, silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.